Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran biologi perikanan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang fekunditas dan diameter telur, yang dimana kedua hal tersebut merupakan konsep penting dalam memahami reproduksi ikan. Kira-kira kenapa ya hal ini penting? Karena dari dua parameter ini, para peneliti dan pengelola perikanan dapat mengetahui potensi reproduksi ikan, lalu memprediksi pertumbuhan populasi, serta merancang strategi konservasi agar ekosistem perairan tetap lestari. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai akhir ya. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu pengertiannya. Nah, fekunditas itu adalah jumlah total telur matang yang dihasilkan seekor ikan betina dalam satu siklus pemijahan. Nilai ini berbeda-beda antar spesies, bahkan antar individu dalam spesies yang sama. Sementara itu, diameter telur adalah ukuran butiran telur ikan yang diukur dalam satuan milimeter. Kedua, parameter ini membantu kita memahami strategi reproduksi ikan. Ada spesies yang menghasilkan banyak telur kecil, tetapi tidak semua bertahan hidup. Ada juga spesies yang menghasilkan sedikit telur berukuran besar dengan peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Ini merupakan bagian dari strategi hidup ikan dalam menghadapi lingkungan yang berubah-ubah. Bagaimana cara mengukur fekunditas? Kita biasanya mengambil sampel gonat ikan betina yang sudah matang. Lalu gonat tersebut kemudian diproses di laboratorium menggunakan 3 metode. Ada volumetrik, gravimetrik, atau langsung menghitung jumlah telur dalam subsampel kecil. Hasil perhitungan ini kemudian diekstrapolasi untuk mengetahui total telur dalam seluruh gonat. Nilai fekunditas sangat dipengaruhi oleh ukuran tubuh dan umur ikan. Ikan yang lebih besar umumnya memiliki gonat lebih besar dan menghasilkan lebih banyak telur. Namun, kondisi lingkungan seperti ketersediaan makanan, suhu, air, dan kualitas habitat juga memegang peranan penting. Sebagai contoh, pada ikan-ikan pelagis kecil seperti ikan teri, fekunditasnya sangat tinggi, mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu telur. Karena strategi mereka adalah menghasilkan banyak keturunan untuk mengimbangi resiko predasi tinggi di alam. Sementara itu, ikan demersal atau ikan yang hidup di dasar laut, seperti beberapa spesies kerapu, biasanya menghasilkan telur lebih sedikit, tetapi dengan kualitas dan ukuran yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita bahas diameter telur. Diameter telur biasanya diukur menggunakan mikrometer atau penggaris okuler pada mikroskop. Peneliti mengambil beberapa butir telur dari gonat, kemudian mengukur rata-rata diameternya. Diameter telur memberikan informasi penting tentang strategi energi induk. Telur yang lebih besar memiliki cadangan kuning telur yang lebih banyak, yang berarti larva ikan yang menetas akan memiliki ketersediaan energi lebih besar untuk bertahan hidup pada tahap awal kehidupannya. Sebaliknya, ikan dengan telur berdiameter kecil cenderung mengandalkan jumlah keturunan yang banyak untuk meningkatkan peluang keberhasilan reproduksi. Misalnya ikan-ikan pelagis kecil memiliki diameter telur sekitar 0,3 sampai 0,7 mm, sedangkan beberapa spesies laut dalam atau ikan karnivora besar dapat memiliki diameter telur lebih dari 1 mm. Diameter telur juga bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan umur induk. Ikan yang lebih tua dan sehat seringkali menghasilkan telur dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan ikan muda. Sekarang mari kita lihat hubungan antara keduanya. Fekunditas dan diameter telur seringkali menunjukkan hubungan terbalik. Artinya ikan yang menghasilkan telur besar biasanya memiliki fekunditas rendah. Sedangkan ikan dengan fekunditas tinggi cenderung menghasilkan telur kecil. Hubungan ini adalah bagian dari strategi reproduksi yang dikenal sebagai trade-off energy, yaitu di mana ikan harus memilih antara banyak tapi kecil atau sedikit tapi besar agar spesiesnya dapat bertahan. Pengetahuan tentang fekunditas dan diameter telur sangat penting untuk pengelolaan sumber daya perikanan. Misalnya, data ini membantu untuk menentukan ukuran ikan yang boleh ditangkap agar populasi tidak terganggu. Jika ikan ditangkap sebelum mencapai ukuran matang,
punah, maka potensi reproduksinya belum tercapai dan populasi bisa menurun drastis. Selain itu, mengetahui musim pemijahan dan ukuran telur membantu dalam penetapan kawasan konservasi atau penutupan musim penangkapan sementara. Sehingga stok ikan dapat pulih, lalu penelitian tentang fekunditas juga digunakan dalam model stok ikan untuk memprediksi produktivitas populasi di masa depan. Oke, sebagai kesimpulan dari materi yang udah aku paparkan tadi, mungkin aku bisa tarik kesimpulannya bahwa fekunditas adalah jumlah total telur yang dihasilkan ikan betina. Sedangkan diameter telur adalah ukuran butiran telur. Keduanya merupakan indikator penting untuk memahami reproduksi ikan, strategi hidup spesies, dan pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan memahami materi ini, kita dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan dan ketersediaan ikan untuk generasi yang akan mendatang. Mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.